Oke, direkam. Mari kita mulai. Kita masuk kepada bahasan bab 5 sub ketiga. Ramadan. Jadi review ya, bahwa apa yang kita dapatkan di dalam pertemuan-pertemuan yang lampau, bahwa firman itu membuat kita hidup, firman itu membuat kita bertumbuh, dan dengan firman yang kita makan, yang kita terus-menerus hidupi itu membuat kita selamat. Jadi dengan kata lain bahwa firman itulah yang menjadi penyambung hidup kita di antara kita dengan Allah. Nah, jadi kalau ada orang Kristen yang belum bisa mendengar suara Tuhan, artinya orang Kristen itu masih berupa Kristen yang ritual atau agamawi. Jadi bagaimana bila seseorang itu benar-benar mengalami kehidupan yang sesungguhnya? Seorang Kristen adalah mereka yang sanggup dan dipimpin oleh Tuhan sendiri untuk mendengarkan tuntunannya, untuk masuk ke dalam seluruh rencana Allah, bahkan setiap pekerjaan-pekerjaan Allah yang sudah dipersiapkan dalam diri Kristus. Perhatikan kata Kristusnya, bahwa kata Kristusnya sendiri itu adalah bagian yang paling Allah perhatikan. Ya, bahwa kalau kita tanpa Kristus, kita masih di luar kerajaan Allah. Tapi kalau kita bersama-sama dengan Kristus, maka Allah memperhatikan Kristusnya. Bisa dikatakan begini bahwa Allah berkenan kepada kita hanya karena ada Kristus. Oke? Nah, mari kita sekarang dalam sub yang ketiga ini belajar soal rema dan logos. Dalam bahasa Yunani, ada dua macam kata yang dipakai untuk kata firman Allah, yakni logos dan rema. Secara sederhana, logos adalah firman Allah yang menjadi satu bentuk atau membaku. Oke, seperti Yesus adalah firman yang menjadi daging. Atau Alkitab juga adalah logos. Setiap firman Tuhan yang telah menjadi tulisan itu juga dikatakan sebagai Alkitab. Rema adalah rema adalah perkataan Allah kepada seseorang pada satu saat. Jadi rema itu adalah perkataan Allah yang ditujukan kepada seseorang pada satu saat. Tidak ditujukan kepada orang lain, tapi kepada seseorang. Kita membutuhkan logos yang mengajar dan mendidik akal budi kita. Perhatikan ini, logos mengajar, mendidik akal budi kita. Artinya apa? Boleh baca Alkitab itu nggak salah ya, tapi logos atau baca Alkitab itu ya kita diajar dan dididik dalam hal menambah satu bentuk memori dalam jiwa kita untuk kita mengenal tuntunan Tuhan lewat firman Tuhan yang pernah kita baca sebelumnya. Oke, itu adalah makanan rohani bagi jiwa kita. Nah, tapi kita juga memerlukan rema yang menuntun dan memberi instruksi untuk membuat keputusan-keputusan yang penting dalam langkah kita. Jadi, rema itu bisa muncul karena kita biasanya lebih dulu makan logos. Oke? Nah, jadi jiwa kita dipenuhi dengan setiap firman Tuhan, tapi itu belumlah dituntun sepenuhnya oleh Roh Kudus atau Tuhan Yesus. Kalau kita kemudian telah menerima begitu banyak asupan-asupan makanan rohani untuk jiwa kita, maka kita sebetulnya sedang dituntun juga ya dalam satu keputusan-keputusan yang mesti kita buat kalau kita mendengarkan satu bentuk apa? Keputusan, satu bentuk langkah-langkah iman yang memang ditujukan langsung kepada kita oleh Roh Kudus. Jadi mengerti ya? Jadi baca Alkitab belumlah dikatakan sebagai mendengarkan rema. Kalau misalnya ada orang yang bilang begini, baca Alkitab itu mesti dikenceng-kencengin aja gitu ya, mesti dibagiin telinganya dengar suara kita. Kan itu juga dengar suara Tuhan. Enggak kayak gitu. Beda, beda, beda lagi ya. Itu menyatakan iman. Menyatakan iman kepada kerajaan Allah, kepada si jahat, kepada jiwa kita. Itu mesti pernyataan yang diucapkan. Itu untuk kepentingan jiwa kita. Untuk kita bertumbuh di dalam iman itu sendiri. Betul, itu seperti itu. Tapi menyatakan iman belum tentu itu memang didasari oleh mendengarkan rema. Oke, jelas ya perbedaannya. Oke, mari kita masuk ke dalam pembahasannya. By the way, pembahasan apa? Suara saya jelas terdengarkah? Soalnya saya videonya putus-putus.
Tolong Ada putusnya, Pak. Oh, oke, putus-putus. Yang lain bagaimana mendengarkannya? Putus-putus juga, Pak. Putus-putus. Iya. Oh, oke, sebentar. Ini kok putus-putus ya? Kenapa ya? Tes, tes, tes. Oh, iya. Ini di si. Bentar, ini jaringannya. Jaringannya nih, sebentar. Ini harusnya jaringannya Hujan di Bandung, Pak. barusan beres hujannya, tapi ya tes. Mudah-mudahan saya baik. Nah, mari kita baca ayatnya. Agak lambat ya. Oke. Dalam Yohanes 1 ayat 1. Ya, Yohanes 1 ayat 1. Silakan dibaca oleh Ibu Hornida. Apa itu? Yohanes 1 ayat 1. Ada nggak di Iya, layar Pak. monitor? Iya, Ya. iya, iya. Yohanes 1 ayat 1. Iya, Pak. Ya, betul. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Dibaca ini logosnya. Betul, betul. Bagus. Oh iya. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Logos, firman logos itu bersama-sama dengan Allah, dan firman logos itu adalah Allah. Amin. Ya. Terima kasih Bu Hornida. Sama-sama, Pak. Ya, jadi firman itu memang ada dalam dua bahasa ya, logos atau rema. Dan dalam Yohanes 1 itu dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, ya logos. Pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan Allah dan logos itu adalah Allah. Jadi firman itu berarti siapa tuh? Yesus atau Tuhan Allah ya. Kita bisa katakan itu Tuhan Allah lah ya. Belum Yesus ya. Tuhan Allah di hari itu ya. Tuhan Allah itu adalah firman ya. Logos. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu mengungkapkan dalam ayat itu adalah Tuhan Allah. Itu adalah logos. Firman yang berwujud apa namanya? Berwujud pribadi ya. Gitu ya, logos firman yang membaku. Jadi pribadi itu firmannya. Matius 26 ayat 75 silakan dibaca oleh Bu Made. Ya, Pak. Ya, terima kasih. Matius 26 ayat 75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan rema Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ya, terima kasih Bu Made. Ya, Pak. Dalam bahasa Inggrisnya, maka Petrus teringat kepada firman, ya, remember the word atau remember the rema of Jesus who had said to him. Petrus mengingat perkataan Tuhan Yesus yang berkata kepada dia, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu dia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Nah, jadi Petrus pada saat itu mengingat apa yang pernah dikatakan Tuhan Yesus. Artinya, ia sedang mendengarkan rema Tuhan. Oke, jelas ya. Jadi kalau kita sekarang sangat rajin baca Alkitab, kita tuh lagi numbuhin satu bentuk memori dalam jiwa kita, di akal budi kita, dalam otak kita ya. Kita mengingat ayat untuk apa? Ya, di antaranya adalah bagaimana kita dengan mudah mengingat kalau ya, Roh Kudus tuntun kita dalam satu langkah-langkah iman, ada ayat itu menunggu kita. Nah, berarti kita sedang dituntun oleh rema itu. Sebanyak apa yang kita bisa baca, ya kita nggak bisa ingat semuanya, kecuali kalau ada satu urapan tertentu. Ini tahu tuh urapannya kemarin ya di dalam apa? Di dalam
gathering RTM Bandung. Denis mau cerita? Ceritain dong. Loh kok saya? Oh, Ceritain acaranya biar kan biar bukan biar saya. teman-teman yang lain bisa tahu ceritanya gimana, Denis. Kuis Ah, tentang kuis. Hmm. Hah? Tentang kuis. 17 ayat. Hah? Oh, yang itu betul. Ceritain. Bentar. Bener nih yang itu. Iya, videonya dulu, liatin videonya dulu kamu. Nah, ini mau cerita dia Denis nih, mau cerita. Nah, kok saya IO-nya kan Anda. Cerita bagi-bagi kesan dan pesan. Maksudnya urapan tuh Ditunggu. maksudnya urapan tuh kan yang menghubungkan dengan ibu-ibu fantastik kemarin kan. Silakan. Kok bisa mengingat Ah, gitu ya? Ya, silakan. read your mind. Nah, Tapi sebenarnya setengah ngapalin juga sih. nggak apa-apa, yang penting kan dihafal. Terus, Oke. Nah, ibu-ibu semua, ada Pak Jeff juga di sini. Kemarin, RTM Bandung itu mengadakan gathering bersama di Cipaku, di rumahnya Pak Andreas. Kalau yang belum tahu. Dan pada saat gathering itu ada games, ada macam-macam games. Nah, games penutupan terakhir itu, gamesnya adalah membacakan ayat hafalan. Yang paling banyak dan paling sinkron itu orang yang menang. ya, ada orang pertama, Nah, ada orang ada pertama. orang kawan Palangsur Nah, bacain, Palangsur bacain berapa sih? 3 ayat. Bacain 3 ayat. Nah, kirain itu udah bakal pemenangnya gitu ya. Wah, baru Tiga 3 ayat. ayat tuh, Oke. 3 ayat itu udah susah. Walaupun pilih ayat pertamanya Kejadian 1 ayat 1. Terus. Yang kedua ibu siapa? Aku setengah ngantuk. Ibu Sinta kalau nggak salah namanya. Nah, ada Ibu Sinta itu bacain langsung. Enggak. Wait. Bukan Bacain bacain. tiga. Dia Enggak, nginget ayat. tiga, tiga ayat. Ya. Kan ada ibu-ibu yang nyoba dulu. Hmm. Baca sekali. Hmm. Kan Jivina nyuruh. Ya. Nyebut, nggak bacain sekali, ngomongin sekali. Hmm. Nah, ibu-ibu satu ini nih, tiba-tiba sebelum penutupan, Pak Langsur mau menang ya. Bapak Ibu semua, tiba-tiba ngacung, saya mau. Dan dia mulai membuat satu ruangan shock karena langsung membacakan 16 ayat Mazmur 91 dari ayat pertama sampai ayat akhirnya. Ke-16. Dan satu ruang 16. Hmm. Dan satu ruangan langsung kaget kenapa bisa hafal kayak gitu. Hmm. Dan bisa ngerti. Nah, udah gitu, udah habis begitu kan jadi pemenangnya dia nih. Terus dia nawarin gini, saya juga mau bacain, saya juga mau apa namanya, mengingat dan membacakan kembali, tapi nggak pakai baca ya, menyebutkan ayat Mazmur 23. Menyebutkan Mazmur read 23. out loud Nah, saya bilang gini, nanti ya tahun depan aja. Pas tahun gathering depan lagi. aja. Teman-teman ternyata ada orang ya, bisa sampai 16 ayat itu berturut-turut, cuma cuma satu kata yang dia salah, yaitu tentang Dia Tuhan. ngegeringnya mana aku denger. Hah? Ya, Dia yang ngegeringnya mana aku denger. ya, yang salah cuma satu kata aja, Tuhan diganti dengan kata Allah. Cuma satu itu aja yang Wow, salah. keren. Nah, 16 ayat gitu loh teman-teman. Nah, ternyata Itu sih lebih ke selidik-selidik, faktor ngapalin sih. karena selidik ternyata Ya tapi itu, kalau kaitannya dengan logos, nah, bisa sih aku aja yang bantuin ngejelasin yang ini. boleh sok. Gampang sih. Logos itu kan firman, itu bahasa Yunaninya. Nah firman itu tuh bisa dipraktekkan tiap hari itu dengan diperkatakan kayak gitu. Hmm. Caranya memang bisa. Oke, kalau mau gampangnya
secara acak atau saya biasanya bilang randomly, buka ayat-ayat Mas favorit yang ada di Alkitab, baca beberapa, mulai hafalin, mulai perkatakan. Oke, karena firman Tuhan itu kadang-kadang memberikan keyakinan tertentu, tergantung apa yang dibahas pasalnya dan apa yang dibahas perikopnya tersebut. Dan ya kalau kita tarik kembali kejadian waktu gathering yang ibu ini membacakan 16 ayat Mazmur 91. Ya walaupun Pak Doni dan saya tahu dia ngafalin semuanya sampai ingat betul. Tetapi dia secara tidak sadar dengan dia menghafalkan semua itu tersebut, dia mendapatkan sebuah pengertian bahwa bahkan di lemah kekelaman pun Tuhan akan memegang tangan saya. Jadi memperkatakan firman itu secara tidak langsung menghasilkan sebuah dampak tertentu kepada iman kita. Ya. Contoh, Filipi 4 ayat 13. Bener kan? Ya. Segala Itu perkara favoritnya dapat Pak Jeff itu. Favoritnya Pak Jeff itu. segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Kalau diperkatakan terus kan berarti ya kita benar-benar I can do all things because He give me strength. Dan ibu tadi telah mempraktekkan apa yang telah memperkatakan tiap hari dan menyadari realita bahwa Tuhan akan selalu menyertai saya. Ketika diperkatakan setiap hari lagi dan lagi walaupun dihafalkan dengan cara yang oke deh ngafalin atau memang tahu esensi dari ayatnya, tapi lihat dampak hasilnya ketika memperkatakan firman tiap hari. Dia berhasil mengerti makna betul dari sebuah ayat, bukan cuma bacaan belaka. Iya. Ketika dia mengerti esensi sesungguhnya, maka pemahamannya juga secara tidak langsung meningkat. Ya. Karena apa yang dia perkatakan, mulai dia praktekkan, mulai dia hidupi, mulai diproyeksikan menjadi sebuah realita apa yang dikatakan firman itu. Konsep logos gitu. Nah, terima kasih Denis penjelasannya. Nah, tapi itu di buku 1 ya. Di buku 13 mesti lebih spesifik lagi ya. Untuk apa? Untuk kita hanya dituntun oleh Roh Kudus dengan iman sebesar biji sawi atau iman anak Allah. Gitu teman-teman. Jadi kalau logos itu memang ditanamkan dulu di dalam akal budi kita, jiwa kita hingga kita benar-benar menghidupi firman itu jadi satu perbuatan, jadi satu langkah-langkah iman, bahkan jadi satu karakter ya. Tapi urapan sesungguhnya adalah bahwa kita sedang dipimpin oleh Roh Kudus untuk mendengar suara Tuhan, dan itulah urapan yang tertinggi dari apa yang ditanamkan oleh Tuhan dalam diri kita, lebih daripada kita membaca Alkitab. Bukannya baca Alkitab itu kurang, bukan, tapi tingkatannya, urapannya memang lebih besar kalau kita mendengarkan rema. Jelas ya teman-teman? Bedanya ya. Jadi yuk banyak-banyak baca Alkitab, banyak-banyak baca Logos, karena dimanapun, kapanpun kita bisa baca Alkitab, dan kita bisa menghidupi setiap apapun yang dinyatakan dalam ayat-ayat Alkitab. Namun alangkah lebih dahsyatnya lagi kalau kemudian tiba-tiba Roh Kudus tuntun kita masuk ke dalam satu rema yang membuat kita semakin mengerti dan mendalami apa itu artinya dituntun oleh firman. Ya, jelas ya teman-teman. Makasih Denis. Sudah bantuin saya. Nah, baik, itu tadi yang dijelaskan tentang rema dan logos. Apakah ada pertanyaan? Jadi ada orang yang menghafalkan begitu untuk menyatakan iman, dan jiwanya memang akhirnya penuh dengan pernyataan-pernyataan iman, pernyataan dari firman Tuhan, dari Alkitab, dari ayat Alkitab ya.
Nah, itu menjadi satu landasan untuk iman yang besar. Bagus sih, tapi di buku 13 kan akhirnya kita bisa mengerti ya, iman yang sebesar biji sawi saja yang akhirnya kita menyadari iman yang besar itu diserahkan kembali kepada Tuhan untuk hanya dituntun oleh perkataan Tuhan saja. Nah, ini yang akhirnya jadinya menurut sebagian orang ngeri-ngeri sedap. Padahal sebetulnya sedap banget, sebetulnya teman-teman. Karena kita sedang dituntun oleh pribadi Tuhan yang sesungguhnya, yang membuat kita mengerti bahwa akhirnya kita bisa mengalami kepenuhan Kristus. Apa itu artinya kepenuhan Kristus? Bahwa seluruh tindakan pikiran kita dipusatkan hanya untuk kepentingan Tuhan saja, dan Tuhan yang mengerjakannya dalam tubuh jasmani kita. Asik kan? Nah, nanti kita akan bahas itu lebih mendalam lewat beberapa perjalanan kita masuk di buku 1, di buku 2, di buku 3. Meskipun kita masuk di buku dasar kembali, tapi kita sudah memahami dasarnya, jadi penerapannya justru lebih lebih apa namanya? Lebih cepat penerapannya dari apa yang pernah kita pelajari sebelumnya. Oke. Ada pertanyaan di sini teman-teman? Silakan. Kalau ada pertanyaan silakan loh. Pernah ada yang di sini yang kemudian teringat satu ayat ini sangat membantu saya, misalnya gitu, atau sangat memberkati saya, maka saya melakukannya dan ternyata ada terobosan iman. Nah, silakan ada yang mau bagikan? Tidak ada? Lebih tepatnya sih Nah, Denny, silakan. enggak. Om Dani tahu kan cerita yang itu kan? Cerita yang mana? Aku nggak tahu. Enggak, yang bahas Filipi itu. Filipi, Itu loh yang gara-gara Prit. gara-gara apa? Mau aku unrecord dulu? Ah, Oke, sebentar. Ada yang pernah mengalami perenungan-perenungan tertentu gitu? Silakan. Sampai dengan kok bisa begitu ya? Sampai dengan akhirnya, wow Tuhan baik ya. Kalau endingnya ternyata memang akhirnya membuat kita mengerti bahwa kita selama ini diselimuti, dilindungi, dijagai oleh perlindungan Tuhan, ya, akhirnya kita bilang Tuhan makasih ya. Gitu loh. Ada yang mau bersaksi? Buat Halo, tidak? Ya, silakan buat tidak. aku aku bangga melihat adik Denis ini sangat luar biasa memberikan rema. Emang umurnya udah berapa sih Pak 17 tahun. Denis? Denis ya? Berapa tahun kamu? Dan 17. 17 sangat luar biasa ya. Eh, teruskan bahwa kau sudah dijamah Tuhan ya, betul-betul luar biasa. Memahami memang semua anak-anak Tuhan ini kalau udah diberkati Tuhan, sudah diberikan eh, luar biasa apa yang dirasakan Pak Denis waktu aku mengenal Denis di Facebook ya, sangat sangat tertarik saya karena kau itu masih kecil udah bisa mengenal pribadi ini Tuhan. Apa yang kau bilang tadi memang harus betul-betul kita merasakan apa kehendak Tuhan dan apa yang hatinya Tuhan, kita mengenal pribadinya yang luar biasa. Begitu juga saya lihat anak Pak Denis eh, 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 sangat luar biasa karena tidak ada anak-anak seumur Denis mengenal pribadi Tuhan. Bersyukur mengenal anak Denis, biarlah sampai pemahamannya luar biasa diberikan Tuhan, sampai bisa jadi saluran berkat membawa jiwa-jiwa ya Dek ya. Ya, terima kasih Bu Tida. Sangat luar biasa. Terima kasih, cuma itu doang. Kalau memang mengikuti Tuhan memang harus sesuai yang dibilang Pak Doni sama adik Denis tadi. Iya, betul. Terima kasih Itu Bu aja Tida. Pak. Ya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih juga Bu Tida.
Nah, kalau mendengarkan Denis bicara ya di dalam keseharian kami ini kan, saya tuh sering datang ke rumahnya dia, ngobrol, ngobrol bareng, latihan bareng. Ya, doa bareng juga ya, doa bareng, diskusi bareng gitu ya sama papa sama mamanya. Jadi seminggu 3 kali bahkan lebih lah mungkin ya, kalau sekarang lebih ya. Kemarin pas gathering. Jadi sebetulnya apa yang dialami oleh Denis dari dari umur 4 tahun ketemu dengan lawatan Tuhan ya, itu bukan hal yang mudah loh Bapak Ibu teman-teman. Saya mau bilang bukan hal yang mudah. Proses yang dialami oleh Denis hingga hari ini tuh masih berproses dan masih adanya adanya satu bukan up and down, tapi begitu kerasa banget gitu loh yang kena di hatinya kalau kemudian tertegur oleh kasih Tuhan ya, tertegur oleh lawatan Tuhan ya. Kita sama-sama dalam dalam satu pertemuan itu biasanya kita sering kali sharing-sharing tentang banyak hal, akhirnya kemudian kita dapatkan satu rema tertentu. Dan akhirnya kita bisa bilang Tuhan tuh baik banget. Nah, biasanya dari satu rema dan ke rema yang lain itu habis pertemuan kita berdoa dulu, berdoa dengan bersama-sama dengan keluarganya, dengan papa mamanya. Kemudian kita doa bareng, terima kasih Tuhan memberikan pada kami penglihatan yang ajaib. Meskipun tampaknya sepertinya ngobrol-ngobrol biasa, tapi itu bermakna. Bermakna bagi siapa? Terutama bagi saya pribadi. Ya, bagi saya pribadi, kemudian saya bisa mengenal dia. Oh ternyata Tuhan tuh udah sedemikian jauh ya, bahwa dia sampai dengan dia ngalamin betul-betul kasih Tuhan, betul-betul dia bisa terbebani dengan semua hal yang dialami teman-temannya, teman-teman segenerasinya gitu. Tapi dia benar-benar ngalamin gitu seperti itu. Namun seperti seperti halnya banyak anak muda, Denis pun ngalamin bagaimana dia dengan satu pergumulan tertentu bahwa saya harus tampaknya luar biasa, saya harus tampaknya lebih dari orang-orang muda kebanyakan. Saya harus nah seperti begini nih biasanya yang dipasangin tanpa sadar oleh orang-orang seusia kita kepada mereka gitu loh, kepada anak muda seusia Denis. Jadi dengan kata lain adalah gini, yuk buat anak-anak muda ini ngalamin Tuhan dengan cara apa? Memotivasi mereka agar mereka semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi Tuhan dengan cara seperti apa? Dengan cara seperti begini. Kita sebagai orang-orang yang lebih lebih dewasa dibanding Denis memberikan kesempatan untuk dia lebih banyak ngobrolin soal Tuhan. Bagaimana ekspresinya, ekspresi imannya, ekspresi kasihnya kemudian terungkap. Anak-anak muda kalau diberikan satu waktu, satu kapasitas, satu bentuk komitmen, mereka akan melakukannya dengan sukacita. Mengapa? Karena kita dukung mereka dalam satu semangat, dalam satu kasih, dalam satu dorongan. Yuk berkarya bagi Tuhan. Tentu saja ini bukan jadi satu hal yang lebih mudah, tapi membuat anak-anak muda seusia Denis bisa mengerti tentang panggilannya lebih dalam lagi. Oke, teman-teman, yuk mari kita dorong anak-anak muda sekitar kita sekarang seperti Denis pada sore hari ini agar mereka semakin cinta dan ngalamin Tuhan. Tepuk tangan semuanya. Ya disinggung Pak Doni jadi agak panjang. Nah, Ya, berarti minta saya bahas kan nggak boleh disambet gitu biasanya iya, kan. gimana mau aku unrecorded atau recorded? Hah? Eh, ini sih harusnya nggak tepi jurang ya, di record Oke, itu aja. recorded aja. Oke, silakan. Jadi ini kenyamanannya dia nih. Silakan. Oke. Nah, kan Pak Doni ngomong ke Bapak Ibu ngomong ke Bapak Ibu semua bahwa ya kadang-kadang memang saya memiliki sebuah perasaan bahwa saya juga adalah generasi Z. Bapak Ibu semua yang di dalam ruangan ini adalah senior-senior saya yang umurnya udah jauh dari saya Enggak, banget. deket kok. Masih. Eh, ya kecuali Pak Doni yang mau kembali jadi anak muda katanya. Oke. Terus? Eh, em, ketika bukan sebagai tuntutan lagi, tapi ketika oke,
saya diajarkan Pak Doni dalam rentang waktu 13 tahun, bukan ketika saya paham betul apa yang terjadi pada generasi saya. Ketika saya mendapatkan sebuah pengertian bahwa ternyata sekarang kalau Bapak Ibu mau tahu bahwa kadang-kadang beban Bapak Ibu semua sebagai senior, sebagai orang dewasa, dirasa udah beban keseharian udah berat, bukan? Tetapi pada kenyataannya ketika saya menghadapi realita sekolah di SMA, ketika anak-anak itu sangat ingin mengekspresikan dirinya kadang-kadang dengan cara yang keduanya, antara positif dan negatif, selalu ada keduanya. Saya melihat dengan suatu cara bahwa kadang-kadang anak-anak masalah-masalahnya lebih tanda kutip ekstrim. Karena mereka akan dan ya yang Pak Doni katakan yang minta saya bahas sekarang itu adalah obrolan saya dan Pak Doni kemarin Senin, karena dan ketika ya saya mengatakan bahwa anak-anak muda sekarang, ya generasi saya, teman-teman saya, kenapa saya bilang masalahnya lebih ekstrim, karena saya rasa mereka sangat mempedulikan apa itu hubungan sekecil apapun. Buat mereka, saya sadar itu orang tua itu lebih kurang penting dan mereka lebih mementingkan teman-teman mereka. Karena satu hal yang saya sangat sadari adalah ya teman-teman saya mulai mencari pasangan, mulai mencari yang tanda kutip pacar, karena mereka secara tidak langsung saya perhatikan butuh yang namanya kepuasan batin, akan dikasihi, akan disayangi. Dan setelah saya perhatikan memang sangat amat banyak di sekolah saya yang mulai mencoba melakukan hubungan itu, dalam artian bahwa mereka itu butuh kasih sayang, butuh perhatian, butuh diperhatiin, butuh diliatin, butuh semuanya itu. Feeling dalam bahasa psikologi adalah emosi-emosi mendasar yang sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia. Emosi-emosi yang penting dalam kehidupan manusia yang mendorong kita sebagai manusia. Mereka butuh itu. Dan ketika teman-teman saya, bahkan sahabat saya sendiri, mulai mencoba melakukan ya pacaran gitu, saya perhatikan dengan sendirinya bahwa ketika mereka putus nih, bener-bener putus, ya anehnya mereka, saya sampai tanya ke Pak Doni, ketika mereka, kalau bahasa saya itu disattach, berarti tidak berhubungan lagi dengan satu orang, atau hubungannya buruk dengan satu orang, bahkan ketika itu hanya teman biasa, bukan sahabat, bukan ya memang orang-orang teman yang benar-benar dekat yang tahu siapa dirinya, mereka sangat mementingkan itu. Buat mereka all relationship of friendship is matter. Semua hubungan pertemanan yang mereka jalankan itu penting. Dan saya perhatikan secara sering bahwa mereka tidak mau hubungan pertemanan mereka itu retak. Dan ketika hubungan itu retak dan akhirnya terjadi putus hubungan antara teman dengan teman, atau
pasangan dengan pasangan yang tadinya berpacaran menjadi orang yang jauh. Ketika hubungan itu pecah dan rusak, mereka akan merasa kehilangan yang saya bilang ke Pak Doni berlebihan. Ini yang saya pikirkan dan saya tanyakan ke Pak Doni waktu kemarin Senin, yaitu, Om, kok cuman putus hubungan teman doang? Cuman putus gitu doang? Cuman nggak temenan lagi? Kenapa harus sampai nangis panjang lebar gitu? Gitu ibadah teens di Bandung gitu, di komunitas saya. Mereka cerita kakak-kakak mentor sampai ya ada yang nangis, ada yang cerita panjang lebar. Kenapa buat mereka itu penting? Dan jawaban Pak Doni itu mengejutkan saya. Karena buat mereka itu lebih penting daripada hubungan mereka sendiri dengan orang tua mereka sendiri terkadang. Terkadang mereka ingin menjaga setiap hubungan itu tetap sejalan, tetap mulus. Dan ketika hubungan-hubungan itu retak, mereka akan mengalami sebuah lonjakan emosi yang sangat ekstrim. Contohnya nangis, sikap-sikap kemarahannya akan muncul. Dan ketika saya perhatikan itu, saya bilang ke Pak Doni ya, waktu kemarin Senin ngobrol, kenapa mereka tidak bisa kayak aku, maksudnya bukan secara egois, tapi kayak, ya maksudnya cuek aja. Kalau punya teman, dapat sahabat, dan itu pertemanan itu lanjut terus, ya thanks God, bersyukur. Tapi kalau sebuah hubungan tidak bisa berjalan, ya ngapain harus repot? Iya. Nggak semua bisa temenan kan? Iya. Itu konsep dasarnya, tapi kenapa sekarang semuanya dipakai ribet, dipakai pusing? Iya. Karena saya ngerasain bahwa mereka tuh kosong. Iya. Lama-lama saya memperhatikan mereka tidak dengan bahasa-bahasa yang sekarang saya lontarkan ke Bapak Ibu semua di ruangan ini. Tapi ya saya hanya kadang-kadang, kalau kata Pak Doni, saya di sekolah itu berkedok. Aku dulu tanya dulu adik Dendis ya. Sangat dengan perkataanmu sekarang ini saya melihat lebih umurmu 17. Perkataanmu kayaknya udah bisa umur udah ada kedewasaan gitu. Jadi Itu yang dia, saya Ibu. pertanyaan sekarang, Dendis, yang saya pertanyaan sekarang, pernah nggak jatuh cinta di umur 17? Pernah nggak? Oke, saya jawab jujur. Iya. Iya. Saya sempat memikirkan hal itu, Iya. tapi buat saya useless. Karena saya ngomong sendiri ke Pak Doni, memecahkan persoalan-persoalan yang ada di, kalau saya bilang dengan Pak Doni, memecahkan teori-teori alam roh itu lebih asik buat saya. Lebih menantang. Lebih memicu adrenalin. Memecahkan kasus teman-teman saya itu lebih menyenangkan buat saya. Sangat luar biasa. Walaupun saya harus kecapean, dengan itu tuh saya lebih suka. Pak Doni yang tahu sendiri, kalau ibu memang bertanya demikian, ya buat saya tidak. Saya pernah terpikirkan hal itu, tapi buat saya masih banyak yang saya bisa kerjakan. Karena oke, kalau ibu nanya, pernah nggak kepikiran? Kalau ya saya masih punya banyak kesenangan lain untuk dilakukan. Dan kedua, kadang-kadang saya juga agak malas untuk spend time bahkan spend money dengan orang-orang tertentu yang katanya bakal
jadi pacar saya or so gitu. Karena buat saya itu oke, kalau hubungannya jadi ya uang yang dikeluarkan akan worth it, tapi kalau hubungannya batal, saya kehilangan uang jajan saya, terusnya waktu saya. Oke. Lebih banyak sisi kehilangannya jika itu gagal. Ya. Kalau itu berhasil mungkin itu akan terbayar sepenuhnya, tetapi jika itu gagal, selain itu menguras emosi saya akan merasa sedih, bla bla bla, saya akan merasa terganggu dengan semua itu. Lebih baik saya tidak lakukan itu dan lebih fokus Contohnya, kepada hobi saya yang lainnya. contohnya, Hah? kalau ada contohnya perempuan yang jatuh cinta, ya kita kan anak-anak Tuhan, kan? Itu seizin Tuhan kan? Boleh aja. Nah, itu lebih lebih berkatnya berlimpah kasih sayangmu kepada seseorang. Bahwa kau mendidik dia jadi anak-anak Tuhan. Kesananya kita harus memikirkan dia. Kalau perempuan itu jatuh cinta kepada Denis, nah itu suatu positif yang diberikan Tuhan. Bukan artinya kita Nah, ini pikiran-pikiran yang dari kita sendiri yang akhirnya jadi meracuni pikirannya Denis. Dia nggak belum kepikir kok gimana kita suruh mikir. Ayo. jadi makanya saya bilang perkataannya itu yang dari tadi kayak umur sudah 25 tahun ke 30, artinya dia sudah betul-betul jadi pribadi Tuhan di dalam kehidupannya. Ya. Makanya Ya. tadi pernah nggak jatuh cinta itu positif juga, tapi karena aku melihat dan di situ jadi sangat luar biasa, ya memang betul-betul kesananya membawa jiwa dia, ya selamat ya. Sangat luar biasa. Kalau kita evaluasi lagi ya dari buku 11 ya tentang keluarga, sebetulnya Denis ini mempertimbangkan dengan jelas tentang relationships dengan lawan jenis ya. Dia terfikirnya sederhana sebetulnya, nggak dan belum terfikir apapun itu karena memang banyak sekali yang mesti dikerjakan sebagai anak muda ya. Artinya dia nggak mau terpos emosinya secara secara apa? Secara luar biasa. Dia stabil emosinya ya. Tapi jujur teman-teman, Bapak Ibu sekalian ini di antara kita aja ya. Dalam satu dan banyak hal, kalau dianya melenceng nih, ya saya akan tegur dia empat mata. Ini yang banyak belum tahu. Empat mata dan tegurnya dalam hati apa? Yuk ke Tuhan lagi. Bawa hatimu ke Tuhan lagi, bawa hatimu ke Tuhan lagi. Terus Tuhan itu yang menjadi satu standar, yang menjadi kehidupanmu dan Tuhan yang menjadi arah kehidupanmu dan itu saja cukup. Dan teman-teman, inilah fungsi mentoring sesungguhnya sebetulnya. Bahwa kita mengarahkan kembali binaan-binaan kita kepada Tuhan. Kita nggak bisa ngurus mereka 24 jam penuh, teman-teman. Kita nggak bisa melihat kehidupan mereka selama 24 jam penuh. Hanya Tuhan yang bisa. Dan ketika kita mengarahkan mereka kembali kepada Tuhan, mereka akhirnya bisa menemukan hidup mereka dalam Tuhan, gitu loh. Dan ini yang terjadi dalam hidupnya Denis, meskipun buku 10-nya buku 11-nya ya, terus terang aja kan ada beberapa isi keluarga tentang misalnya waktu waktu kita Ada belajar. satu bab yang dilarang. Nah, yang dilarang dia kan dia belum belum waktunya tuh. Tapi secara umum dia sudah mengerti isinya dan dia mengerti gitu. Jadi pusat hidupnya adalah Tuhan Yesus, dia mengarahkannya kepada Tuhan Yesus, pikiran-pikirannya pun isinya tentang pelayanan dan sebagainya, sebagainya. Tidak melulu soal apapun yang mesti dipikirkan oleh orang lain yang dia pikirkan yang dia mesti pikirkan gitu. Tentang pacar, masa depan, tentang membagi kasih gitu ya, nggak sama sekali terfikir. Nah, jadi makanya teman-teman, ya jangan kemudian kita taruh pikiran kita dalam pikirannya. Karena apa yang dipikirkan sekarang oleh dia tuh lebih 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 apa ya? Dia lebih terbeban kepada anak-anak muda seusianya sebetulnya. Ya, Denis ya. Dan kalau mau menjawab pikiran Bu Hornida, saya akan berikan jawaban saya. Nah, Saya pernah berpikir buat apa saya pacaran. Satu,
Hobi saya nonton basket, nonton film, ya spend my spend my time to self reward myself gitu. Menghabiskan waktu untuk mengistirahatkan diri sendiri akan terganggu. Hmm. Terutama kesenangan saya nonton basket akan terganggu. Oke. Kedua, saya rasa kasih yang diberikan oleh papa mama saya, yang diberikan oleh Pak Doni sebagai mentor saya, yang diberikan oleh Ibu Silvi sebagai ya mentor saya yang sudah mengawasi pertumbuhan saya sejak saya dari kecil, itu lebih dari cukup untuk saya. Justru pada saat ini, apakah saya terpikir jauh suatu saat saya akan memiliki hubungan? Ya, saya sudah berpikir ke sana. Tetapi kalau saya melakukan itu sekarang, justru saya melatih apa itu relationship dan apa itu cinta dan sebagainya. Justru itu akan menunjukkan bahwa kecacatan saya secara emosi. Karena pada dasarnya saya tidak butuh itu sama sekali. Teman-teman saya seumuran saya butuh itu karena mereka tidak bisa terpenuhkan di aspek itu. Iya. Sedangkan saya bisa. Hmm. Sedangkan saya cukup. Hmm. Jadi itu tidak perlu dilakukan untuk saya. Hmm. Karena memang satu, saya tidak mau. Dua, saya tidak butuh. Saya tidak butuh itu. Papa Mama, Pak Doni, Ibu Sylvie yang menguasai pertumbuhan saya dan lingkungan pertemanan saya yang membuat saya siapa sekarang gitu, yang saya bisa mengekspresikan saya yang sebenarnya, itu lebih dari cukup untuk saya. Karena kalau itu, ketiga kalau saya melakukan itu, saya jadi nggak ada bedanya dengan mereka. Justru ya yang Pak Doni katakan itu benar. Saya nggak mau, bukan hanya saya yang terluka. Hmm. Jika Bapak Ibu semua, teman-teman semua di ruangan ini ingat, hubungan itu dua sisi, bukan? Iya. Kalau suatu hubungan tidak berjalan dengan lancar, even kalau ini hanya pacaran, ada satu sisi yang saya bilang sangat terluka, ada satu sisi yang akan ya oke, agak merasa gitu gimana. Tapi selalu ada satu sisi yang lebih terluka lagi. Menjawab pertanyaan Bu Hotnida, saya nggak mau kalau saya melakukan itu, walaupun saya sudah cukup dewasa, menurut Bapak Ibu semua. Saya nggak mau kalau sesuatu tentang hubungan itu gagal. Saya melukai orang lain. Saya lebih nggak mau itu. Iya. Karena secara tidak langsung saya menciptakan luka di dalam diri orang lain. Hmm. Saya bukan membawa tanda kutip kesembuhan, kekosongan emosi di dalam mereka, di dalam diri mereka, di dalam diri teman-teman saya yang saya sedang amati. Justru saya akan menambah luka yang lebih besar dong. Dan ketika saya menambah luka yang lebih besar di dalam diri seorang perempuan, ya luka yang saya tinggalkan akan dalam. Iya. Dan saya akan merasa sangat amat bertanggung jawab untuk memulihkan semua itu. Betul. Ya. Jadi saya tidak mau melakukan itu. Nah, Terima terjawab ya. kasih. Ya, terima kasih Deni, sangat luar biasa. Apa yang kau bilang tadi, memang aku sengaja untuk menduki hatimu, bagaimana kedewasaan sangat luar biasa yang tadi itu. Jadi aku sangat mengagumi apa yang kau bilang tadi. Jadi terus kalau jadi berkat di sekolah, jadi berkat anak-anak muda, jadi berkat dimanapun kau jadi berkat, itu sudah zaman Tuhan. Ya, Dendis ya. Keren. Oke.
Tadi kata kuncinya apa coba? Kata kuncinya adalah mengenal Kristus lewat orang tua. Ya, jadi PR kita sebetulnya bagi semua orang tua yang di sini, orang tua ya, kita semua orang tua ya. Kita punya anak cukup mendapatkan kasih dari kita. Ya, kalau anak cukup mendapatkan kasih, dia tidak akan mencari kasih dan penerimaan di tempat-tempat yang lainnya. Mencari kasih dan mendapatkan perhatian dari orang-orang di luar yang kemudian kalau itu benar, ya puji Tuhan. Kalau salah, sasaran sakit hati kan jadinya, kayak ketika kata Denis tadi ya. Jadi pencarian jati diri dan pencarian kasih itu di mana? Di dalam Tuhan. Bahwa kita ini adalah objek kasihnya. Dan kalau Tuhan kemudian menjadi hidup dalam keluarga, maka kita sebagai orang tua yang menyalurkan kasih Tuhan kepada anak-anak kita ini, maka mereka akan cukup mengalami satu benteng yang sangat kuat, hingga kalau ada yang mencoba untuk masuk ke benteng itu, mereka udah punya kasih yang cukup. Mana mungkin saya kemudian mencari kasih yang lebih lebih tulus, lebih murni dari kasih orang tua. Nggak ada, bukan? Ya. Jadi artinya teman-teman, kalau kita punya anak-anak, terutama anak-anak seusia Denis dan di bawahnya, kalau di atasnya, di bawah 20 tahun terutama, yuk kita semua mesti betul-betul memberikan kasih yang optimal, memperhatikan mereka secara optimal. Bagaimana kemudian anak-anak kita mendapatkan satu prinsip besar tentang bagaimana mendapatkan kasih itu dan bagaimana bertanggung jawab untuk menyalurkan kasih yang didapatkan dari kita sebagai orang tua. Tepuk tangan semuanya. Gitu. Karena Bu Hotnida, kalau Bu Hotnida ingin tahu, teman-teman saya ada satu orang yang udah pernah berganti-ganti pasangan. Ring banget. Justru apa yang mereka anggap sebagai solusi untuk mengisi kekosongan mereka akan membuat robekan yang sangat amat dalam di dalam jiwa mereka. Karena saya lihat sendiri bahwa ketika orang putus, sambung lagi. Kayak siklusnya cobain pendekatan, jadi putus, ulang lagi siklusnya. Ada siklus tambahan yang saya tambahkan. Sakit hati akar pahit plus 1. Saya bilang gampangnya dihitungannya gitu. Karena apakah dengan kata putus, mungkin Bapak Ibu semua di ruangannya kan baru umur segitu, nanti juga bisa cari lagi. Tapi sebenarnya setiap kali seseorang mengalami putus hubungan atau ketertolakan itu, penolakannya di dalam dirinya nambah satu lagi. Iya. Mudahnya tuh begitu. Jadi sebenarnya aku kadang-kadang ketawa tanpa sebab gitu. Gue pacaran sama ini, gue pacaran sama itu, ya aku dengerin aja. Tetapi ketika aku paling agak menikmati ketika satu pasangan itu putus. Aku pengen lihat reaksinya. Ada yang sampai nangis-nangis, ada yang biasa aja, flat-flat aja. Tapi pada dasarnya semua orang yang telah melakukan itu ya mengalami penolakan dan tertolak. Mereka akan menutup diri secara tidak langsung. Ya mereka menutup diri, mereka nggak mau nyoba lagi. Tapi mereka beberapa bulan kemudian merasa membutuhkan itu lagi. Jadi mereka mengulangi siklus yang sama. Itu dia yang membuat saya peduli dengan teman-teman saya sendiri. Karena secara tidak langsung antara mereka berkutat dalam hubungan yang tidak jelas atau enggak, mereka mengganti itu dengan hobi yang negatif juga. Mereka butuh kasih, mereka butuh perhatian, tapi mereka nggak bisa ngomong ke orang tua, mereka nggak punya mentor. Kalau Bapak Ibu semua bilang, loh kok ya pemikirannya kok bisa kayak gitu? Dan Pak Doni udah ngomong secara langsung ke saya. Kamu mungkin bisa kayak gini, kamu mungkin bisa filter diri kamu sendiri dengan segala sesuatu yang telah ajarkan.
tetapi yang lain itu nggak ada. Mereka nggak ngerti harus menenangkan diri mereka sendiri, bahkan mereka nggak ngerti harus gimana emosi mereka. Mereka pikir emosi adalah sesuatu hal yang tidak berguna, yang harus dipendam, harus dipendam, harus dipendam, lalu disegel, ditekan di suatu titik di hati mereka, dan pada satu titik, ketika titik itu memuncak, orang itu meledak juga. Ketika mereka mencari kasih, mereka tidak bisa menemukan kasih. Iya. Kadang-kadang itulah alasan ketika teman-teman saya bahkan bilang saya sorohani atau nggak suka sama saya, atau ya bahkan rangan ngejek saya tetap oke, terserah. Karena semakin keluar negatifnya, ya berarti semakin terlihat bahwa mereka semakin butuh yang namanya kasih. Betul. Betul. Teman dekat saya bilang gini, mereka kan, lu kan tinggal tunjukin aja lu siapa gitu. Siapa lu sebenarnya. Memangnya itu akan merubah mereka. Mereka itu sekumpulan orang sakit yang menciptakan suatu perkumpulan orang sakit yang secara tidak langsung sama-sama melukai. Buat aku kadang-kadang itu tontonan yang bukan aku gak kasihan loh. Lucu gitu, orang sakit berusaha berkonsultasi dengan orang sakit tanpa menghasilkan apa-apa. Tapi mau balik ke Tuhan aja mereka kadang-kadang ngerasa diri nggak layak. Itu dia yang saya kerjakan. Kalau Bapak Ibu mau tahu apa yang Pak Doni katakan itu, ya itulah apa yang saya pikirkan. Makanya Pak Doni bilang, yang saya pikirkan itu kadang-kadang sama-sama nggak mudah juga. Ya. Jadi kalau teman-teman bisa menangkap apa yang tadi dimaksudkan, sebetulnya dia sedang mengupayakan bagaimana dia menjadi berkat bagi teman-temannya dengan setiap hal yang ia dapatkan dalam pemuridan, dalam apa namanya, salah satu bisnis dengan Tuhan ya. Dan juga kalau teman-teman mengetahui ada beberapa teman-teman yang di luar sekolah, sekolahnya dia gitu ya, yang seusianya dia juga bahkan di bawah yang konsultasi sama Denis sebetulnya. Jadi memang ini satu rencana Tuhan ya, bagaimana kita dipertemukan, kita semua dipertemukan dalam satu pertemuan rohani, namun ada buahnya lah. Setiap apapun yang sedang Tuhan kerjakan di masa-masa lampau selalu ada buahnya. Dan kalau sore hari ini kita diingatkan kembali tentang fungsi orang tua, tentang fungsi kakak rohani, mentoring ya. Nah, kalau kita memperkuat hal ini dalam Tuhan, bukan tidak mungkin Tuhan akan berikan domba-dombanya kepada kita. Domba-domba seperti apa? Yang terhilang itu, yang anak muda itu. Yang terhilang, yang belum mempunyai penggembalaan, yang nggak ada mentoring, yang nggak ada kakak rohani ya. Hingga mereka tidak lagi sendiri dan mereka tidak lagi mencari kasih di luar sana dengan liar. Kasihan kan? Sampai dengan dia cerita sama saya ini Denis, sampai dengan ada keluar perkataan ingin bunuh diri. Mungkin bagi kita aneh sih masa pengen bunuh diri, tapi itu real teman-teman. Ya, Bapak Ibu, itu real. Bagaimana ternyata seusia muda itu mereka ingin bunuh diri, itu real. Kenapa? Karena mereka nggak bisa menampung emosi yang negatif itu dan akhirnya mereka ingin keluar dari masalah mereka dengan menghabisi nyawa mereka sendiri. Ini ini dilematis sekali ya, di mana kita kemudian mampu menjadi saluran berkat Tuhan, tapi di luar sana kita nggak bisa temukan. Nah, berdoalah ya, berdoalah kita sama Tuhan agar kita dipertemukan dengan mereka. Lewat malam hari ini, lewat sore hari ini kita bisa mengerti kebutuhan mereka itu akan kasih. Dan kita udah banyak kasih kan dari Tuhan. Yuk kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku mau datang ke jiwa-jiwa itu. Aku siapkan hatiku untuk datang kepada jiwa-jiwa itu. Tunjukkan kepadaku di mana siapa tempatnya dan biarkan mereka datang kepada Engkau Tuhan dan Kau berikan kepadaku jiwa-jiwa itu. Ya.
Terutama bagi kita orang-orang tua yang sudah memahami ini, orang-orang tua, kalau anak-anak kita sudah dalam sudah dalam Tuhan, yuk di luar sana yang seusia anak-anak kita masih banyak yang mungkin sedang mengalami satu kegelapan dalam pikiran mereka, dalam hati mereka, dalam kehidupan mereka. Kasihi mereka dan jadilah berkat bagi mereka semua. Tepuk tangan semuanya. Oke, ada lagi yang mau bertanya atau ada yang mau bagikan satu? Mau Bu Monika silakan. Bu Monika. Bu Monika mau bertanya sesuatu kah? Nggak dengar ya Pak? Oh iya, nah sekarang udah. Silakan. Sebenarnya jatuh cinta itu sendiri apakah keinginan daging atau dari Tuhan gitu Pak? Jatuh cinta. Ya. Jatuh cinta itu ada 3 cara. Kitanya memang milih jatuh cinta kepada seseorang. Yang keduanya, ada orang jatuh cinta kepada kita, dan ada waktu Tuhan membuat kita jatuh cinta. Ada 3 perkara ya. Kitanya milih orang lain untuk kita pengen jatuh cinta sama orang itu. Karena kita menyukai kepribadiannya, menyukai wataknya, menyukai fisiknya. Atau ada yang kedua, kita kemudian didatangi orang yang jatuh cinta kepada kita. Tapi kitanya belum mau. Yang pertama dan yang kedua, yang pertamanya kita jatuh cinta, orangnya enggak. Kitanya luka. Yang kedua, orangnya kemudian luka, tapi kitanya kemudian kasihan. Ya udah, yuk kita sama-sama deh karena kasihan. Tapi ternyata ya gagal juga. Mengapa? Karena kemudian kita tanda kutip akan memanfaatkan orang itu. Biasanya seperti begitu. Kedua-duanya sebetulnya merugikan. Waktunya belum tiba, kok jatuh cinta gitu. Nah, waktunya kapan? Tepatnya waktunya Tuhan menempatkan kita dalam posisi yang tepat untuk jatuh cinta, yaitu oleh kasih-Nya. Dan pasti tepat sasaran. Orang yang tepat, suasana yang tepat, dan biasanya nggak butuh waktu lama untuk menikah. Itu Bu Monika. Oke Pak, berarti nunggu waktunya Tuhan ya Pak ya? Betul. Karena kalau kita Buku kemudian satu jadi maksain, nambah satunya lagi. oke, silakan. Kok buku satu jadi nambah satu lagi di ujungnya? Kenapa? Buku satu kenapa nambah satu di ekornya Ini jadi buku 11 11 ya, kenapa? Ini buku 11. Gara-gara kamu sih tuh. Jadi buku 11. Gara-gara kamu sih, Denis. Nggak apa-apa, aku jawab ya. Jadi, kalau ternyata yang kita bahas tadi, ada orang yang banyak jatuh cinta, tapi sebetulnya mereka masuk ke dalam lingkungan yang salah. Ya. Ke dalam satu emosi yang kemudian memerangkap mereka pada banyak luka batin. Pada banyak tertolak. Dan sebetulnya yang menjadikan mereka kemudian banyak lukanya adalah mereka jadi bekas pacar orang, ya, mereka jadi bekas kekasih seseorang, dan itu menimbulkan banyak luka sebetulnya dari hubungan-hubungan. Apalagi kalau kemudian ada hubungan yang cenderung menjauh dari Tuhan, ya, misalnya begitu ya. Dan itu menimbulkan satu nilai diri yang rendah di mata orang lain, ya kan teman-teman? Ini yang terjadi di banyak kehidupan anak-anak muda. Ya. Hingga menjadi orang yang nggak confidence dalam hubungan mereka dengan orang lain. Menjadi orang yang introvert, mengurung di kamar. Yang terjadi kemudian apa? Yaitu masuk ke narkoba, masuk ke pergaulan yang salah, masuk kepada kekelaman kehidupan yang mengerikan sebetulnya. Nah, teman-teman, kalau kemudian ini menyebabkan seseorang jatuh ke dalam berbagai-bagai duka, yang mending jangan jatuh cinta dulu. Nah, jatuh cinta sama Tuhan adalah satu hal yang luar biasa. Karena itu akan berguna bagi masa depan kita dan masa depan orang lain. Kenapa? Karena Tuhan akan pergunakan waktu kita semaksimal mungkin untuk diberkat bagi banyak orang. Tepuk tangan semuanya. Yeay. Terjawab ya Bu Monika ya? Oke Pak, makasih Pak. Terima kasih. Ini pasti pertanyaannya kan tentang anak-anaknya yang dia sama Bu Monika ya? Iya Pak. Betul. Ya, memang kalau urusan anak-anak muda nih ya, PR banget nih. Kalau kita lagi ngawasin anak-anak muda nih, seperti Bu Monika ya, puji Tuhan, berarti itu Tuhan sedang lengkapi sebetulnya. Terima kasih, semangat Bu Monika. Oke, ada lagi?
Pak Doni, Bu Yenike, silakan. Ya. apa ciri-cirinya jatuh cinta dari Tuhan Yesus? Ya, yang kepikirannya menyenangkan Tuhan. Kepikirannya berdoa. Kepikirannya kemudian ya buku satu nih ya. Kepikirannya untuk datang ke pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh Tuhan. Sering ke gereja gitu ya. Ya, itu di buku satu sekarang seperti itu ngebahasnya. Di buku 13 beda lagi. Hmm. Gitu. Jadi Pak Doni kalau misalnya nih jatuh cinta nih yang benar belum taat lah sama Tuhan gitu dan tidak pernah mau ke gereja itu apakah bukan dari Tuhan ya Pak Doni? Gimana gimana Bu? Tadi kepotong suaranya sama suara di belakang. Gimana Bu? Kalau misalnya seorang pria itu belum taat tapi anak Tuhan, tapi belum taat itu sama Tuhan, nggak pernah mau ke gereja gitu kan? Hmm. Nah, apakah itu dia itu bukan dari Tuhan untuk kita gitu? Iya, belum tentu juga sih Bu. Kan kitanya mesti betul-betul punya kriterianya datangnya dari Tuhan, bukan dari kita. Kriterianya datangnya dari Tuhan, bukan dari kita. Masih ingat nggak ceritanya tentang Saul, tentang Daud? Saul dan Daud, ya. Tuhan pilih jadi raja oleh karena pilihan Tuhan. Apalagi soal Daud ya. Daud tuh punya saudara-saudara yang kemudian gagah-gagah. Tapi kemudian setelah dicari, Samuel pikir ini adalah anak yang dipilih sama Tuhan. Tuhan bilang bukan. Yang ini gagahnya sama, bukan. Habis semua anak yang dimiliki oleh Yesai, habis semua dipertontonkan, ada lagi yang lain enggak? Ada, tapi di ladang. Coba panggil. Nah, pas begitu Samuel melihat Daud, Tuhan bilang, ini dia orang. Jadi apa yang kemudian Tuhan munculkan mungkin sangat berbeda dengan apa yang kita idam-idamkan. Tapi pilihan Tuhan nggak pernah salah. Gitu ya Bu Nika. Ya Pak, terima kasih Pak Doni. Terima kasih Bu Nika. Tuhan berkati. Nah, ya jadi teman-teman, kalau masih punya anak-anak, arahkan hanya kepada Tuhan saja. Dan biarkan anak-anak kita dengan Tuhan yang kemudian mempunyai langkah-langkah iman yang jelas. Sehingga kita tidak lagi menjadi orang tua yang sangat terbebani dengan masa depan anak-anak kita. Tentu saja kita masih persiapan yang terbaik buat masa depan anak-anak kita. Tapi kita nggak bisa ngawas anak-anak kita sampai dengan 24 jam. Biarkan kemudian anak-anak dengan Tuhanlah yang mempunyai satu kehidupan yang indah. Maka tugas kita adalah memperlengkapi itu semua. Berdoa sungguh-sungguh di depan Tuhan agar anak-anak kita atau anak-anak muda yang sedang kita layani, mereka mengalami Tuhan dalam hidup mereka masing-masing. Wow, jelas ya. Oke, apakah ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Di sini ada ibu-ibu dan bapak-bapak yang punya anak-anak ya. Ya, tantangan besar di zaman ini. Ya. Bu Itun, silakan mau bertanya apa? Silakan. Ibu Itun, tadi mau bertanya kah atau mau bilang sesuatu kah? Tidak. Oke. Kalau Bu Yohana boleh. Shalom, Salam. Ya. saya itu dari tadi mendengarkan itu di sini itu kayak ayo kesaksian loh, kesaksian gitu. Tapi sebenarnya malu loh Loh, kenapa masih malu? karena semua bagian yang Denny ceritain tadi yang dipertanyakan itu tuh saya ngalamin semua gitu loh Pak Doni. Oke. Ngalamin sebagai Jadi orang tua, ngalamin sebagai pribadi yang mencari jatuh cinta nih. sebagai anak remaja yang di area-area itu gitu. Dulunya. Iya dulunya. Jadi Oke. kan mungkin mungkin bisa menjadi apa ya namanya memperjelas apa yang Denny sampaikan tadi konflik-konflik dalam anak-anak remaja seperti apa Hmm. karena saya sendiri ngalamin di area itu banyak sekali. Oke. Saya pernah sampaikan kalau saya ini kan kehilangan ayah saya di usia saya sangat kecil gitu kan, kemudian ibu saya kembali dan Hmm.
tapi membangun keluarga yang kemudian broken home kayak gitu. Jadi otomatis saya sangat-sangat krisis kasih saat itu. Ya. Dan masa-masa remaja yang saya habiskan begitu, otomatis yang saya butuhkan itu tadi jati diri saya, siapa tentang diri saya, pengenalan tentang gambar diri saya yang rusak itu seperti apa, kayak gitu. Jadi memang pencarian-pencarian itu ada begitu banyak hal yang terjadi hingga akhirnya seperti hal yang Pak Doni sampaikan tentang 3 kriteria jatuh cinta itu saya ngalamin semua itu. Oke. Ngalamin semua. Jadi dari area saya yang memutuskan untuk jatuh cinta, Ya. tetapi tidak mau berkomitmen atau mengambil keputusan untuk ya aku mau pacaran gitu. Enggak. Sampai ada juga yang saya yang dicintai, sampai dikejar-kejar, sampai saya itu ketakutan gitu kan. Dan sampai akhirnya sampai di fase di mana saya mendapatkan jatuh cinta yang bersama Tuhan yang sangat jauh berbeda dengan jatuh cinta di awal-awal itu tadi. Jadi dari situlah saya bisa memahami perbedaannya. Akhirnya gitu kan, bagaimana mencintai dari keputusan diri sendiri itu memang banyak sakitnya karena otomatis kita harus bisa menerima penolakan seandainya si yang dicintai itu tidak mencintai balik gitu kan. Dan itu saya alami juga gitu. Jadi yang diomongin Denis itu tadi juga benar tentang penolakan-penolakan itu akhirnya membawa luka dan itu membuat satu kepribadian yang sebenarnya konflik saya sudah bermacam-macam ya karena latar belakang absen semua ya keluarga. sama saya, Bu. Iya, betul sekali. Jadi Denis mewakili semua itu kisah saya. Jadi karena trouble-nya kan sebenarnya di dalam itu banyak sekali. Kemudian saya mencoba mencari di luar, tetapi kondisi di luar itu kan tidak seperti jadi kalau ada yang saya harapkan ternyata bertolak belakang gitu. Jadi ada yang menolak, ada yang begini, dan ada yang berbeda agama kan seperti itu. Jadi konfliknya banyak sekali, menambah malahan. Jadi saya senang sekali ketika saya mendengar Denis tadi itu sudah bisa melihat untung ruginya karena dulu saya begitu. Kalau saya jadi sama ini, untungnya apa, ruginya apa. Saya dulu begitu. Terus kalau misalnya saya teruskan perasaan saya yang mencintai sepihak, untungnya saya apa, ruginya saya apa. Jadi saya dulu bermain di situ, Pak Doni. Karena takut, ada ketakutan tertolak itu tadi, ketakutan ditolak itu tadi, karena saya krisis kan di awal di dalam keluarga di seperti itu, jadi penolakan itu lebih besar di keluarga. Makanya ketika saya berteman dan kemudian mencari pasangan atau apa gitu, bahkan berteman sekalipun, ketakutan yang paling besar dalam diri saya adalah ditolak. Dan itu ngefek sampai saya menikah loh. Saya pikir itu setelah saya berdamai dengan Tuhan sebelum pernikahan saya, itu sudah selesai. Ternyata ketika dalam pernikahan pun tetap ada area-area di mana penolakan-penolakan itu terkadang itu bisa muncul gitu kan. Dan itu mengingatkan kembali ada bekas-bekasnya itu yang bisa kayak pengulangan-pengulangan lagi gitu. Jadi kayak sesuatu yang di memori yang di dalam dibuka lagi dan itu lukanya luar biasa. Cuman kan masalahnya ketika saya mendapatkan yang dari Tuhan itu perbedaannya permisi kata ada kekuatan Tuhan untuk saya menjadi sembuh di situ. Jadi luka-luka baru yang diperoleh itu bukan untuk menambah sayatan, tapi itu
dipakai Tuhan justru untuk menyembuhkan. Karena memori saya akhirnya mengingatkan, oh berarti di area ini saya belum beres. Oh di area ini saya ternyata belum selesai gitu. Dan itu saya terus kerjakan dengan Roh Kudus saat di pernikahan itu memang sangat menyakitkan ya, karena itu ibaratnya fase-fase di mana Tuhan membongkar, mengobrak-abrik, ibaratnya seperti itu. Lalu ada beberapa luka-luka yang dipaksa untuk apa ya, ibaratnya kalau kalau penyembuhan secara medis itu kalau ada luka itu kan saya dikasih contoh itu dulu waktu putri saya itu kena knalpot. Oh, oke. Waktu kecil saya yang goncengin jatuh, dia kena knalpot gitu kan. Terus kemudian lukanya itu saya obatin tidak kering, tetapi malah membusuk. Nah, saat diobati di klinik gitu, saya kaget karena dokternya itu nggak main-main loh untuk ngobatinnya, itu nggak yang disayang-sayang gitu, pelan-pelan gitu enggak. Jadi itu ditarik itu sampai kulitnya keluar. Jadi kan dari situ saya dikasih hikmat sama Tuhan, seperti ini loh, luka dalammu itu ketika disembuhkan, ketika ditambahin luka baru itu bukan untuk supaya itu membusuk, tetapi itu seperti sedang mengangkat sel-sel bagian dalam yang sudah bernanah itu tarik keluar gitu. Iya, akar permasalahannya ditarik ya. Ya, akar permasalahannya ditarik, dan disitulah ya memang sih gejolaknya. Dulu saya sempat struggle-nya sampai benar-benar saya pernah ngalamin depresi juga kan. Area-area sempat di dalam masa-masa apa namanya keinginan untuk membunuh diri dan sebagainya itu saya alami terus cukup lama ya, dari masa remaja hingga sampai saya menikah tuh itu roh bunuh diri itu seperti kayak ngikutin saya. Jadi kalau depresi saya itu sudah mulai muncul gitu, itu berperan sekali itu roh itu gitu. Iya. Ya, puji Tuhannya 2016 saya sembuh dari depresi, dan setelah itu sudah tidak ada lagi keinginan untuk mengakhiri hidup, dan menemukan jati diri saya, pengenalan dengan Tuhan bahwa ternyata hidup saya lebih berharga dari apapun, dan itu perjalanan yang memang cukup panjang gitu dengan Roh Kudus, ketika Roh Kudus sedang mengerjakan di area-area yang paling ibaratnya kalau saya pernah ketemu dengan dokter yang menangani saya depresi itu, kamu ini nggak bisa disembuhin secara medis gitu. Dia bilang begitu. Mau dikasih obat kayak apapun, tetap depresi itu akan terus menghantuimu kalau kamu tidak bisa menemukan nilai berharga dalam dirimu, dan itu membuat kamu merdeka dan membuat kamu berdamai dengan segalanya gitu. Iya. Dulu saya tidak pernah memahami kata-kata itu gitu, tapi ternyata setelah perjalanan waktu dengan Tuhan, arti kata berdamai itu benar-benar sangat-sangat luar biasa nilainya gitu. Jadi itu yang membuat saya merasakan penebusan Tuhan itu, penerimaan Tuhan itu menutup semua area penolakan-penolakan yang sangat mengerikan dalam hidup manusia, dan itu seperti apa ya, kalau kalau melihat setiap kali doa melihat Tuhan itu memeluk, merangkul, mendekap seperti itu tuh seperti penerimaannya itu melebihi dari kita ini. Ibaratnya saya ini tidak apa, bukan siapa-siapa gitu loh, bukan siapa-siapa, mungkin juga bukan seseorang yang layak untuk dapetin itu, tiba-tiba ditarik, dibawa, diterima sedemikian rupa. Dulu yang saya pikir bahwa hidup saya itu hanya penuh dengan yang pahit saja, yang penuh dengan segala kegelapan saja, karena circle yang di sekolah dulu, waktu saya sekolah itu, sebenarnya kalau bukan Tuhan itu
nggak tahu saya jadi apa loh Pak Doni, bener loh, karena teman-teman saya itu pemakai narkoba, Oh, mereka mereka suka dugem dan mereka peminum juga. Anak-anak band kan kebanyakan seperti itu gitu. Dan Wah, ada sepuhnya ini. ditarik ke sana tapi nggak ngerti saya kok bisa bilang maaf saya tidak tertarik dengan hal itu. Dan itu berkali-kali seperti itu, bahkan sampai ada pria yang sedang sakau gitu kan, itu sampai nembak saya, maksudnya menyatakan cinta gitu dalam kondisi sakau gitu. Saya kalau ingat itu tuh geli gitu, tapi em, itu buat saya menambah sebuah pengalaman yang wow, kalau enggak Tuhan benar-benar pegang hidup saya nggak tahu itu. Karena teman-teman saya adalah teman-teman yang tidak mendapatkan kehidupan di dalam rumah tangga yang sangat baik, semua hancur keluarganya. Dan itu semua kan karena ada orang tuanya yang memang pekerjaannya berbagai macam dan sangat minim pengetahuan tentang parenting ya kayak gitu-gitu, sangat minim sekali. Kalau orang-orang zaman dulu kan memang seperti itu, sangat tidak bisa memahami cara mendidik dengan baik dan sebagainya. Dan itu banyak sekali di area zaman saya ya tahun 90-an itu banyak sekali yang masuknya ke sana gitu. Walaupun dulu narkobanya mungkin tidak seperti sekarang, yang lebih ngeri kan lebih yang sekarang, tapi tetap itu banyak sekali anak-anak yang kegeret di situ. Zaman-zaman dulu kan masih pakai pel gitu kan, masih pel koplo gitu. Terus masih pakai sabu yang masih yang mudah didapat gitu. Tapi itu bagi saya sudah sangat mengerikan karena area-area circle yang seperti itu tuh seperti benang yang rumit gitu untuk diurai gitu. Jangankan saya bisa seperti Dennis untuk membawa teman-teman untuk berdiri dengan diri saya sendiri, saat itu sangat sulit karena struggle dengan diri saya sendiri. Dan apa yang saya lihat adalah teman-teman seperti itu, guru-guru yang saya lihat bukan menjadi panutan, tetapi juga mereka juga sebenarnya belum pemberesan, belum ada perdamaian dengan diri mereka sendiri. Jadi nggak ada teladan gitu, nggak ada teladan. Dan itu yang membuat hari-hari ini saya pribadi ini, karena saya kan punya putri yang sudah remaja, jadi saya ini sampai terpacu untuk masuk ke area zaman sekarang loh. iya. Sampai saya belajar bahasa gaulnya, sampai saya belajar apa namanya cara-caranya mereka sedang beradaptasi satu dengan yang lain. Jadi memang usia-usia mereka sekarang ini yang anak-anak dari 13 sampai 20 itu kan kecenderungan pasti semua kata teman saya begini, kata teman saya begini. Jadi setiap kali saya ngomong apapun dibantahnya dengan kata teman saya, Mami, gitu. Jadi itu dilema sekali. Dan problemnya sekarang ini sebenarnya yang generasi Z ini lebih random daripada yang dulu. Kalau yang dulu saya Nah pikir, itu. nah, yang dulu saya pikir itu sudah wow gitu, pas zaman saya sendiri ngalamin sudah wow. Tapi sekarang ini yang di zaman-zaman sekarang ini musuhnya juga digital gitu kan, sosial media dan sebagainya, itu lebih kayak nggak ngerti deh. Kadang saya sempet sempet gimana cara ngatasinnya ya, tapi puji Tuhannya putri saya itu mau apapun cerita gitu. Jadi kalau dia pulang sekolah, dia akan cerita semua permasalahan di sekolahnya, teman-temannya, gurunya, begini. Jadi dari situlah saya bisa memonitor gini, maksudnya bisa mendeteksi anak saya dalam kondisi seperti apa, bagaimana dengan teman-temannya, dan itu ternyata, uh, itu pekerjaan ibu rumah tangga yang wow sebenarnya. Jadi kalau dipikir pekerjaan ibu rumah tangga itu capek dengan pekerjaan rumah, sebenarnya pekerjaan ibu rumah tangga yang sangat melelahkan adalah yang begini ini, ngurusin begini ini gitu.
dan itu butuh partner sebenarnya dalam rumah Betul. tangga. Itu sih Pak Doni yang Yes. ingin saya bagikan. Jadi emang random ya, randomnya itu semakin lebih kalau sekarang. Oke. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Terima kasih waktunya. Bu Yohana. Ya. Ya, Oh, ternyata ada orang yang mengerti saya. iya. Nah itu betapa sulitnya ketika orang lain 2 kali lebih gila daripada sebelumnya. Dan ya yang Bu Johana bilang, saya pernah mengalami dengan sendirinya betapa menyebalkannya guru yang belum dewasa. Tapi Lagi dimarahin sama papanya tuh. Oh, belum. Silakan Denis mau ngomong apa lagi? Boleh? ada orang yang sangat tahu rasanya. Hmm. Terima kasih. Sama-sama Denis. Saya juga Kasih. Ya, merasakan perwakilan dari suara anak-anak muda dari Denis ini. Karena ya. kan jarang sekali saya menemukan anak muda yang mau cerita tentang problemnya yang sebegitu detail dan luas gitu. Ya. Terima kasih Denis. Ya. Jadi kalau saya boleh tutup dengan satu renungan singkat ya. Siapa yang tahu Johann Sebastian Bach atau Mozart atau Beethoven? Mereka adalah Tahu sih. iya, itu mereka Rio. adalah Kalau Beethoven tahu iya, Beethoven, tapi itu lainnya enggak Pak. mereka itu adalah pengarang-pengarang lagu orkestra ya atau lagu-lagu simfoni yang luar biasa berkelas lah. Pokoknya yang Saya bernilai puterin satu. yang sangat luar biasa ya. Dan itu banyak di apa banyak banyak dimainkan oleh para komposer-komposer terkenal di dunia. Oke. Tapi ada juga yang berusaha untuk memainkan lagu-lagu itu dengan semaksimal mungkin, tapi karena memang kapasitasnya tidak memadai, tidak baik, maka hasilnya ya kurang baik gitu ya. Dan orang-orang yang mendengarkan secara seksama tahu bedanya. Kok gini sih lagunya Johann Sebastian Bach? Kok Mana yang asli, mana yang palsu. maksudnya nggak seperti apa yang mereka ekspektasikan gitu ya. Ya. Dan banyak mungkin apa namanya? Mungkin nggak sedikit juga yang menyalahkan si komposer ini mungkin terlalu rumit ya. Terlalu rumit mungkin mendesain lagunya, mengkompos lagunya atau apapun itulah. Nah, renungan singkat saya begini. Banyak orang yang menyalahkan Tuhan ketika mereka melihat role model yang ada, teladan yang ada tidak baik, tidak benar, tidak sesuai dengan ekspektasi memerankan bagian-bagian mereka sebagai seorang teladan. Banyak anak-anak protes kepada Tuhan melihat orang tuanya tidak seperti apa yang mereka inginkan. Banyak jemaat juga yang protes sama Tuhan, ya, yang protes sama Tuhan melihat gembala mereka tidak memerankan dengan baik dan tidak sesuai dengan ekspektasi mereka tentang gembala yang ideal. Ketika mereka kemudian protes sama Tuhan, mereka tidak layak protes seperti itu sama Tuhan, sebetulnya. Mengapa? Karena masing-masing dari kita sedang memerankan pribadi Tuhan, memerankan karakter Tuhan, memerankan setiap apapun yang sedang Tuhan upayakan untuk kita menghidupinya. Tapi karena keterbatasan kita itulah, maka orang-orang tersandung. Anak-anak kita mungkin tersandung melihat kita kemudian lengah ya, kemudian kita mungkin di antara suami istri mungkin kemudian cekcok, berantem dan sebagainya. Anak-anak bilang, wah papa mama saya nggak akur, nggak harmonis. Padahal sebetulnya pertengkaran itu hal yang biasa bagi orang dewasa. Tapi bagi anak-anak muda, pertengkaran itu adalah konflik yang berujung kepada apa? Ketidakharmonisan. Nah teman-teman di sini mari kita sekarang masuk ke dalam kehidupan Kristus. Perankan sebaik-baiknya pribadi Kristus. Kita mungkin terbatas. Kita mungkin punya banyak kelemahan, tapi dengan buah roh yang kita hidupkan bersama-sama dengan Roh Kudus,
kita sedang memerankan pribadi Kristus dalam keseharian kita di rumah tangga, di keluarga, di pekerjaan, di dalam dimanapun di mana kita berada di sekitar lingkungan kita, dan orang-orang yang melihat kita memuliakan Allah, memuliakan Tuhan Yesus. Anak-anak kita yang kemudian melihat kita sebagai orang tua yang kemudian mempunyai satu sikap yang benar di depan Tuhan, mereka akan memerankan yang sama seperti apa yang kita perankan. Anak-anak itu adalah peniru terbaik orang tuanya. Tapi anak-anak di masa 14 tahun ke atas adalah peniru terbaik teman-temannya. Ini perlu kita waspadai nih. Saya ulangi sekali lagi ya. Anak-anak di usia 12 atau 14 tahun ke bawah adalah peniru terbaik orang tuanya. Tapi anak-anak 14 tahun ke atas adalah peniru terbaik teman-temannya. Tanamkanlah sebaik mungkin nilai Kristus sejak dari muda kepada anak-anak. Firman Tuhan katakan ya, didiklah anak-anak muda pada zamannya, pada masa mudanya, maka mereka akan menjadi pahlawan. Mereka akan menjadi orang-orang besar pada saat mereka nanti akan beranjak dewasa. Kenapa? Karena mereka telah mempunyai nilai bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan sejak nilai itu ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus, itu nilai nggak bisa diganggu-gugat. Nggak bisa, Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Karena itu jadi satu prinsip yang mendasar yang kuat dalam hidup kita. Ya, jadi kalau boleh nanti ditanyakan ya sama siapa saja para pembimbing rohani kita, kepada Pak Yusia, Pak Nama Bu Wiren, mereka pun ngalamin masa muda yang betul-betul mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Kalau nanya sama saya betul-betul juga seusia dia ini saya sudah dengar suaranya, khotbahnya Pak Andreas. Banyak khotbah hamba Tuhan saya dengarkan. Sejak saya dari umur 4 tahun saya dicecoki dengan berbagai macam buku rohani oleh papa saya. Kenapa? Karena papa saya nggak ada waktu untuk kemudian memberikan pengetahuan yang cukup kepada saya karena memang kesibukannya. Tapi saya memilih. Nah, ini anak-anak memilih. Anak-anak yang kita kasihi atau orang siapapun memilih. Respon seperti apa yang mereka pilih adalah bergantung dari bagaimana kemudian mereka mengasihi Tuhan atau tidak mengasihi Tuhan. Jadi saran saya adalah yuk kita bangun diri kita sendiri dulu untuk kita memainkan peran seperti Kristus. Maka banyak orang akan memuliakan Kristus lewat hidup kita. Saya akhiri dengan berdoa. Pak Doni Oh. udah terlambat Oh, ya. Bu Mondi, silakan. Iya. Mau bertanya apa, silakan. Iya, ya. Terima kasih Pak Doni. Salam semuanya. Halo. Ya, tadi saya dengarkan dari Bu Johana ya. Ya menarik juga sih Pak. Ya mungkin beda ya mungkin dengan kehidupan saya. Tapi yang saya garis besari gini loh. Ya bersyukur untuk Bu Johana yang mempunyai putri yang istilahnya diadep tuh jadi setiap hari bisa bersama gitu loh Pak. Tapi Bu Johana sendiri juga ngerasa bahwa dia aduh repot ya harus begini begitu begono begini gitu ya harus mengikuti, memang sih harus mengikuti perkembangan gimana. Nah sekarang permasalahannya gini Pak, saya memiliki anak gadis dan kebetulan nggak satu tempat sama saya, dia kan kuliahnya di Solo gitu loh ya Pak. Nah walaupun itu saya tetap kontrol terus anaknya, puji Tuhan selalu terbuka, kalau ada masalah apa-apa selalu terbuka sama saya, dan saya selalu terus mengarahkan melekat terus sama Tuhan. Pokoknya terus ya pokoknya Tuhan lah, mendekat sama Tuhan gitu ya Pak ya. Nah terus Pak, kalau misalnya anak yang jauh dari orang tua itu, apakah doa itu doa ya Pak, terutama doa itu bisa membantu juga Pak. Jadi saya doa terus tetap loh Pak, tetap untuk anak-anak, untuk keluarga gitu. Itu dengan doa itu, apakah itu juga membantu gitu Pak buat anak saya di sana? Karena dalam doa itu juga kita minta untuk nggak salah pergaulan,
Dan puji Tuhan ya, saya minta sama Tuhan dekatkan dengan teman-teman yang juga takut dengan Tuhan, punya roh takut akan Tuhan, dan saya rasa teman-temannya saya juga udah kenal semua. Ya puji Tuhan baik-baik gitu loh Pak. Saya terus tetap doa, walaupun nggak tahu ya Pak ya, kita memang nggak menghadapi, nggak langsung saya bisa tiap hari ya, nungguin dia ya karena jauh ya Pak. Tapi dengan doa itu apakah itu suatu hal yang memang diperlukan ya Pak ya? Itu Pak. Saya jawab langsung ya. Walaupun emang betul Pak. Jadi anak saya pun ngerasa lagi diproses di sana gitu Pak. Yes. Iya, suka nangis-nangis. Tapi puji Tuhan dia mau curhat sama saya itu Pak. Iya. Dia curhat. Nah, saya bisa bantu doa. Oh, dia dalam masalah ini, saya arahkan ke situ. Iya. Gitu. Terus ya puji Tuhan, sebenarnya anak saya juga kemarin tuh WA, "Mah, aku lagi banyak pikiran bla 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 gini gitu ya." Terus tiba-tiba itu kan besok ada tanggal merah, terus Mah nggak ada kuliah, boleh nggak Mama pulang? Nah, saya gini, ya udahlah daripada dia di sana sendiri, mungkin saya di sini bisa bantu sama-sama kita, ya bisa curhat lah, bisa ada apa sih gitu Pak. Aduh, puji Tuhan Pak, terima kasih Pak. Tuhan tuh baik, bener. Ya, God is good ya. Terima kasih atas kesaksiannya Bu Mundi. Ya, kata kita tutup. disebutkan. Ya? Tongkat estafet sudah disebutkan. Iya, tongkat estafet. Jadi kita membiarkan anak kita bertemu dengan Tuhan, dan selebihnya adalah Tuhan yang mengatur hidup anak-anak kita. Kita mungkin punya pengaturan sendiri ya sebagai orang tua, tapi Tuhan yang berkehendak. Nah, teman-teman di sini yang menjadi masalahnya. Kadang-kadang kita sebagai ibu, orang tua kan punya ego ya, untuk kita ngatur hidup anak-anak kita. Sudahlah, kalau ternyata itu memang dari Tuhan, kita mesti relakan. Tapi kalau belum dalam Tuhan, kita doakan lagi. Ya, jelas ya teman-teman? Oke, ya sebagai orang tua, memang ini adalah seninya sebagai orang tua, kita betul-betul mengenal Tuhan lewat kehidupan anak-anak kita. Dan rencana Tuhan indah pada waktunya ya Pak itu ya. Pada waktunya indah, dan dia punya intervensi yang jelas dalam setiap kita. Terima kasih Bu Mundi, pertanyaannya menjebloskan kita. Pada cerita saya lagi deh ya. Oke, kita tutup dan kita doa ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menemukan Engkau dalam setiap kehidupan kami di masa lampau. Bahkan sebelum kami dibentuk pun kami telah menemukan Engkau. Bahkan seluruh cerita yang ada di dunia ini, di hidup kami semua, kami menemukan Engkau. Kami melanjutkan langkah-langkah kami di masa depan, kami menemukan Engkau. Ada Engkau Tuhan dimanapun kami berada. Bahkan di dalam setiap kerinduan kami, bahkan pergumulan kami, ada Engkau di situ. Kemanakah kami akan pergi Tuhan? Ada Engkau di situ. Tempat yang paling terdalam, tempat di mana kami sekalipun jauh dari Engkau, Engkau pun ada di situ. Terima kasih Tuhan. Engkau menjangkau kami bahkan di tempat-tempat yang paling gelap sekali. Di tempat kekhawatiran yang paling mencekam sekalipun. Di tempat-tempat kami tidak merasakan nyaman sekalipun. Di tempat-tempat di mana kami penuh dengan ketakutan, penuh dengan kebimbangan, penuh dengan ketidakpercayaan akan kuasa-Mu. Bahkan Engkau ada di situ. Tuhan, terima kasih Kau buktikan bahwa Engkau ada. Engkau setia, Engkau hadir. Dalam setiap musim, kami melihat Engkau bekerja dengan dahsyat. Dan kami tetap akan melihat bekerja dengan dahsyat juga kepada anak-anak kami. Juga kepada masa depan kami. Ingat, tidak pernah kami khawatir. Tidak pernah kami takut. Karena kami tahu Engkau adalah Tuhan segala keadaan. Tuhan segala musim. Segala kondisi, segala apapun yang kami hidupi, Engkau yang jadi Tuhannya. Maka Tuhan, kalau kami menghadapi segala sesuatu ini, kami mohon Engkau berfirman. Engkau ucapkan rema-Mu Tuhan. Untuk kami hidup segalanya dalam firman-Mu itu. Dan hidup-Mu yang sekarang mengatur kami. Membuat kami dengan lemah lembut mengikuti arah dan tujuan hidup yang telah Engkau laksanakan. Terima kasih Tuhan, pada sepanjang pertemuan ini Kau mengubahkan kami. Memberikan pada kami hati yang baru.
selembut hatimu Tuhan. Hingga kami sekarang yang telah menaruh beban pergumulan di depan tahta-Mu, sekarang kami memperoleh hidup-Mu yang berlimpah-limpah itu. Berdoa bagi anak-anak kami, biarlah anak-anak kami sekuat Engkau Tuhan. Bukan sekuat kami, tapi sekuat Engkau dalam menghadapi hidup mereka. Dan jadikan mereka pemenang dan pahlawan dalam pandangan-Mu. Buat kami berbangga. Kami melihat Engkau sebagai Tuhan yang besar dalam kehidupan kami dan kehidupan anak-anak kami. Kami bersyukur. Dan kami selama-lamanya bersyukur. Karena Engkau setia, Engkau adil dalam setiap keputusan-Mu. Dan berkatilah setiap kami dalam setiap apapun yang kami hidupi, yang kami pergumulkan. Kami akhirnya menemukan Engkau. Dan kami tahu kami sedang didukung oleh Engkau di dalam setiap perlindungan, bahkan kami digendong di bahu-Mu. Maksud Tuhan Yesus, kami akhiri FFG pada sore dengan malam hari ini. Dan ucapan syukur. Dan temukan kembali kami di hari berikutnya. Penuh dengan kemuliaan-Mu, penuh dengan kemenangan demi kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami syukur, haleluya. Amin. Yuk kita berfoto bersama. Terima kasih Pak Terima Doni. kasih juga. Wow, terima kasih buat Indah, Bu Pak Mundi, Bu Marta, Bu Monika, Bu Yunika, Bu Sinar, Pak Jeff, Denis, Bu Itun, Bu Enda. Kemana aja Bu Enda, apa kabar? Bu Yohana, Bu Made, videonya belum dibuka. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, kita berfoto bersama lagi. Satu lagi dekat ke kamera. 1, 2, 3. Ada foto ya. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Semangat dalam Tuhan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Doni. Tuhan berkati Sehat selalu. semua.